Alhamdulillahilladzi amarana bil ihsan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Tuhan, rahimahullah. Marilah kita senantiasa mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Ya Tuhan, rahimahullah. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan tentang hati, perasaan, budi pekerti, perilaku, akhlak terhadap seluruh makhluk yang ada di kaum ini. Islam sebagai agama yang mulia mengharuskan umat manusia di kaum ini berperilaku yang sopan, berperilaku yang baik, bukan kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada. Bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Bagaimana kita berperilaku terhadap hewan-hewan yang ada? Lebih-lebih terhadap sesama manusia. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga rahasia pribadi, dan berakhlak mulia terhadap dirinya dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Agama Islam turun dengan tujuan memberikan rahmat kepada seluruh alam ini, rahmatan lil alamin. Kita selalu menjaga agar kita selalu berperilaku yang baik, khususnya kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha katsiran minal khalqi inna ba'dastaghfirun wa la tajadu. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah suka mencari-cari keburukan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang kita alami saat ini, yaitu sekarang ini kita suka saling menyalahkan, saling mencurigai,
bagaimana kalimat-kalimat yang terucap, bagaimana kalimat-kalimat yang dibuat di media sosial, saling menghujat, saling menyebabkan kebencian, yang seharusnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan untuk mempermudah kita beribadah, digunakan untuk saling bersilaturahim, digunakan untuk saling mengajak berbuat kebaikan antara sesama manusia, bukan sebaliknya yang sekarang ini terjadi di Indonesia, termasuk di Balikpapan. Kita sebenarnya menyebarkan kebencian kepada orang lain melalui media sosial. Seharusnya itu ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan itu kita gunakan mempermudah kita beribadah. Kita lihat berapa tahun yang lalu, kalau kita mau berangkat ke tanah suci harus berbulan-bulan lamanya karena kita menggunakan amal. Sekarang hanya hitungan berapa jam kita sudah sampai di tanah suci. Itu kemajuan teknologi. Begitu juga melalui media komunikasi, kita sampai di tanah suci, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di Balikpapan. Karena tidak ada teknologi handphone dengan segala macam kamera yang ada. Itu harusnya yang kita gunakan berbuat kebaikan, berlomba-lomba, berbuat baik, bukan saling memberikan. Karena mengunci orang atau saling menjelek-jelekan itu merupakan rusaknya kehormatan seseorang, merusak ketentraman masyarakat, merusak hati nurani sesama manusia, mengganggu keamanan dan ketertiban, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengganggu terhadap persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Mengunci itu atau menghujat itu merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan dan diam saja sama dosanya dengan yang mengunci itu. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan, sebaiknya pergilah dari orang yang mengunci sebagaimana keluar dari perjalanan. Sebaiknya kalau kita mendengarkan orang yang mengunci orang lain, sebaiknya kita diam saja atau mengalihkan pembicaraan lain, bukannya kita ikut membiarkan malah ikut menyebar-nyebarkan berita bohong. Mengunci orang bagaikan orang yang sedang memandang daging saudaranya yang sudah meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat yang berbunyi, wala yaktabatu ba'dan ayyuhibbu ahadakum an yakula lana
Itu yang kita lagi gemar-gemarnya menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Dalam suatu pada waktu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj pada langit kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Jibril, "Hai Jibril, siapakah orang itu?" Orang itu dijawab oleh Jibril, orang itu adalah orang yang ketika dia masih hidup suka menceritakan kejelekan orang. Kenapa orang itu ditanya oleh Rasulullah? Karena orang itu umurnya panjang, terbuat dari kepala, dan pekerjaannya mengganggu dan sebagainya. Itulah orang yang suka mengunci orang lain pada waktu dia hidup, nanti dia tubuhnya dipanjangkan dan pekerjaannya mengganggu dan sebagainya. Jamaah Jumat rahimahullah, kita sebaiknya setelah pulang dari sholat Jumat merenung, kita perhatikan di antara kita masing-masing, apakah tubuh kita panjang atau tidak, terbuat dari tembaga atau tidak. Sebaiknya sekarang juga dipotong tubuh itu. Sebaiknya sekarang juga hentikan menggunjing orang, hentikan menyebar ujaran kebencian terhadap orang lain melalui media sosial. Karena menggunjing orang lain tidak terlepas dari istilah dalam Al-Quran, yaitu ghibah, tipu dan buta. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang, benar ada pada orang itu. Walaupun orang berbuat jelek, betul-betul dia berbuat jelek, tetapi itu dilarang oleh agama. Namanya ghibah. Sedangkan tipu adalah orang yang ikut mendengarkan gunjingan itu dan mengiyakan, malah ikut menyebar-nyebarkan berita kejelekan orang lain. Itu yang namanya itu. Kalau bukan menceritakan kejelekan orang lain, tidak betul ada pada orang ini. Ini yang biasa kita kenal adalah fitnah. Tidak betul orang itu tidak seolah-olah menceritakan seolah-olah orang itu berbuat seperti itu. Padahal itu tidak betul. Itu yang namanya fitnah. Tidak. Walaupun orang itu betul berbuat seperti itu, tidak dilarang oleh agama untuk menceritakan kejelekan orang lain. Yang namanya ghibah atau menggunjing. Menggunjing itu atau ghibah adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina orang lain, baik berupa perkataan, isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Barang siapa yang mencela kitab Allah berarti sama dengan mencela penciptaan. Nabi Muhammad SAW bersabda,
jangan mencari-cari kesalahan, jangan mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia dalam rumahnya. Jamaah Jumat rahimahullah, seburuk-buruknya ghibah yaitu menggunjing para pemimpinnya, menggunjing para ulama, menggunjing para orang soleh, orang-orang yang mengajak berbuat baik dan keadilan. Itulah perbuatan seburuk-buruk ghibah, dan itu juga yang sekarang kita kenal. Pemimpin kita kunci, gambar-gambar pemimpin kita ubah mukanya dengan muka orang lain. Kadang-kadang kita ubah dengan kepala hewan. Itu seburuk-buruk ghibah kepada ulamanya, kepada orang-orang soleh dan orang-orang yang mengajak berbuat kebenaran. Perilaku ghibah atau menggunjing orang sama dengan merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, menanamkan permusuhan, memutuskan silaturahmi dan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Jika dikatakan kepada Anda bahwa seseorang telah membencimu sampai kami merasa kasihan kepadanya, maka jawablah bahwa seharusnya dialah yang patut dikasihani, karena sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri tidak membenci orang lain. Mereka lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada aturan-aturan Al-Quran, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudara
kita akan berusaha mencari-cari keburukan orang lain dan kita ceritakan kemana-mana. Kita memasukkan di dalam media sosial si A begini, yang diceritakan itu adalah keburukan orang lain semata. Sehingga pastilah kita tidak terhindar dari membunuh orang. Dalam suatu perbincangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabatku, tahukah apa yang dimaksud dengan orang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, tidak punya niat." Nabi Muhammad menjawab, "Bukan itu yang dimaksud orang bangkrut. Yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang ketika dia masih hidup, dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, bersedekah, dia rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat Jumat seperti kita ini. Semua amal ibadahnya itu karena dia rajin beribadah, maka dia percaya diri dan biasa. Tetapi ketika dihitung pahalanya itu hilang. Kemana pahalanya? Diberikan kepada orang yang dibunuh itu. Kalau pahalanya habis, maka dosa yang dibunuh itu diberikan kepadanya. Itulah orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Mereka rajin beribadah, tetapi juga rajin memuji orang ketika dia dalam hidup. Termasuk orang bangkrut dan termasuk orang yang punya manjat, pekerjaannya menjaga itu kadang-kadang. Jangan karena berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda partai politik, jangan karena berbeda pilihan kita saling membenci antara satu dan yang lain. Kita saling menghujat antara satu dengan yang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Berdasarkan penelitian terakhir, 106 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. 90% kebohongan, 90% hoax, saling mengunci, saling menyebarkan keburukan masing-masing. Saya menjadikan orang lain, orang lain juga bisa menjadikan saya. Kenapa kita menjadi orang-orang bangkrut nanti di akhirat? Bagi orang-orang yang telah bertiba, itu dan hutang, sebaiknya segera minta maaf kepada sesama manusia yang dibunuh itu dan segera bertobat
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru